digunakan ternyata belum terlalu efektif. Cuman kita akan move on ke dalam game yang kedua antara Onyx dan juga EVOS. Dimana lagi-lagi dari Onyx akan langsung menuju ke arah respect banning. Dan apakah akan menuju Akai sesuai dengan game sebelumnya? Ya, masih sama. Nevin, Ya, kamu tuh harus sadar. apa tuh? Ini bukan Acil, ini Adi yang telah berkolaborasi dengan Coach Shape. Sudah berubah ya? Respect is the key. Sekarang adalah kunci. Gondrong, lewat doang lo nggak beli diamond lo tadi lo. Oh ya beli, bagus, bentar. Dia bisa-bisanya lagi nge-cash, ngebegal orang di sini ya, Sorry. bagus. Lagian Bang ngajakin, Oji ya. lagian ngajakin gue ngomong Gondrong saat ini. Wan dan juga Joy menjadi pilihan juga dari para pemain EVOS. One yang gak dilepas. Ini tentunya kita juga mau mengucapkan ya. Mengucapkan Ini apa? kemenangan pertama untuk cewek, mengucapkan selamat datang untuk Clover yang datang Wah. langsung ke MPL Arena untuk mensupport EVOS Legends. Uy. Ada Clover di sini ya. Gua sebut nunduk takut. Takut ketahuan. Aku juga bingung kenapa nunduk bertiga lagi nunduknya. Iya. Boleh disorot ya kamera ya, karena tadi kan One mendapatkan kemenangan pertama. Itu identik sekali dengan Clover. Iya, Clover Winata. Salah dong. Salah, beda. Salah dong. Itu Calvin. Nah tuh, sampai jongkok-jongkok dia tuh, sampai takut. Tapi tentu kita akan balik lagi ke draft, di mana Fredrin lagi menjadi flex pick. Flexible pick, bayangkan ketika Varsha sudah dibuka, ketika Valentina ada di sana. Dari pasukan Onyx, mereka tidak mau mengambil hero powernya mereka terlebih dahulu. Mereka ambil hero yang bisa ditaruh di mana saja. Dan ini ada quote dari AG. Performa EVOS Legends memang sedang naik turun. Dan lambat laun tim lawan akan bisa membaca gameplay kami. Saya lagi mencoba improvisasi kemampuan player dengan tipe-tipe permainan tertentu. Yes, itu dia. Sulitnya ketika menjadi tim yang kuat adalah semua mata tertuju padamu. Iya. Dan itu setuju. juga sama Onyx. Itu Betul. berlaku sama Onyx, semua mata tertuju pada Onyx. Ya, jadi Cuma Onyx minusnya satu, apa tuh? yang sulit diadaptasi oleh tim lain. Flexible pick hero-nya. Ya, itu dari season-season sebelumnya. Emang selalu menjadi ciri khas dari para pemain Onyx. Dan memang kalau misalnya tim yang menjadi pusat perhatian, mereka harus menyiapkan segudang strategi. Seperti misalnya kali ini Arlott yang langsung diamankan oleh para pemain EVOS setelah tadi terbuka ya. Di game yang pertama ditutup, cuman karena ada pertukaran ke arah One, Arlottnya terbuka tambah dengan Valentina, dan di sisi lain combo Melissa dan juga Parsha bakal berpindah ke arah para pemain dari tim Onyx juga. Jadi di game yang kedua ini mungkin akan ada sedikit perbedaan strategi yang akan dibawa dari tim EVOS. Di sisi ini Arlott juga sebenarnya menurutku masih fleksibel sih, cuman lebih sering di area XP ya Siapa? kalau Arlott. Mostly Di area XP. menurut aku dia adalah hero yang sangat power di EXP. Ya. Jadi mungkin prediksi aku sekitar 90% Arlott akan ada di EXP. Karena dia sustain banget, tapi dia bisa memberikan damage juga gitu. Dia butuh skill escape-nya juga. Ya. Walaupun dia punya daze, Hmm, anti-CC-nya itu, tapi dia butuh skill escape. betul. Atau mungkin dia butuh buat inisiator. Jadi tergantung, flickernya itu digunakan untuk apa. Ya. Depending. Kadita. Wah. Nah ini yang tadi Ini aku nih, bilang. yang seru nih, Kaditanya terbuka. Bakal ada di tangan dari seorang Dream seharusnya. Yang pastinya akan memberikan efek kejutan untuk para pemain dari tim Onyx. Digi juga menjadi pilihan berikutnya, nggak mau adanya gangguan dengan time bomb ataupun time journey ataupun reverse time. 3 resource skill dari seorang Digi yang memang ini mendapatkan untuk siapa aja. Terutama dengan adanya efek crowd control nantinya. Dan bahkan aku sempat berbicara kepada seorang Mirko, Apa tuh? caster dari English Dash. Dia adalah pemain Melissa kan. Ya. Mirko, just in case banyak sisi dan tidak ada Digi, apakah masih worth it Melissa pakai Purify? Dia bilang jangan, tetap pakai Inspire. Mau tidak mau, dia harus bisa jaga posisi. Jadi itu yang menjadi pertanyaan aku. Karena aku mau player Melissa, aku nggak bisa. Aku juga nggak bisa. Aku nggak bisa pakai Melissa. Iya. That's why aku bertanya gitu loh. Karena beberapa hero kan kayak misalnya aku pakai Cloud bisa, aku pakai Brody bisa, itu kayak kita masih adjustable. Mau kita pakai Flicker kah, mau kita pakai Purify kah, atau mau pakai Vengeance sedikit pun sprint segala macam, itu masih adjustable. Tapi kayak untuk Melissa dan One nih, case-nya berbeda, Karena special case. dari segi resource yang mereka miliki juga ya, mungkin
ketika mereka bisa memberikan damage dari range yang jauh, lebih baik untuk bisa mengamankan posisinya aja dan mengganti lebih ke arah ofensif gitu, lebih ke arah inspire. Jadi damage-nya bakal lebih maksimal dibandingkan dengan menggunakan Purify. Betul. Dan Masya jadi pilihan berikutnya juga Beatrix dan Kari. Respect penuh langsung menuju ke arah seorang Brans 2 gold laner. Bahkan 3 kalau misalnya kita gabungkan dengan first phase-nya di mana adanya seorang Cloud. Ini mengeliminasi banyak banget kemungkinan, tapi masih ada Brody yang terbuka. Yang aku takutkan, kalau dia ambil Cloud, mungkin ada Kaja. Mungkin Cloud-nya di last pick gak sih? Cloud-nya udah di ban. Oh iya, kalau di Tinggal ban. Brody paling. Brody. Ya. Sorry, aku mikir tadi Cloud-nya nggak di ban. Tapi kalau Brody menurut Bang Oji gimana? Sebenarnya Brody itu oke. Laningnya juga cukup kuat, clear-nya lah. Iya, walaupun kalah laning phase mungkin sama Melissa. Cuma sekarang problemnya adalah kalau misalnya Brody di pick, ini Varsha udah jadi jawaban. Walaupun Brody sendiri itu adalah jawaban untuk seorang Fredrin. Oke. Jadi menjadi sebuah dinamika juga untuk para pemain EVOS ya. That's why draft pick itu sangat penting. Iya, tapi sebenarnya masih ada Leslie juga ya, bisa menjadi cadangan menurutku karena range-nya jauh, damage-nya juga ngeburst. Aku enggak sih, kayaknya Leslie enggak, karena Leslie ini sangat minim dari skill escape mechanism. Oke. Mereka punya Varsha, laning phase-nya berat di early, butuh late game banget. Cuma balik lagi Nevin, ini MPL. Gak ada yang tidak mungkin. Apapun bisa terjadi karena gak ada yang gak mungkin, salah gue. Biasanya mereka bisa ngelihat dari berbagai sisi. Seperti saat sekarang Ruby menjadi pilihan ditambah dengan adanya Yuzong. Ruby yang akan diletakkan di area roamer nantinya. Iya. Untuk bisa mengecek segala informasi dan lebih mungkin nantinya memberikan efek crowd control ke arah para pemain dari EVOS. Menahan setidaknya dengan adanya I'm Offended dan Don't Run Wolf King. Salah ya? Beda. Salah. Nah ini dia, Brans. Benar-benar menjadi orang yang sangat penting hingga last pick for Brans. Dengan metode seperti ini, mungkin Brody bisa menjadi jawaban. Karena mereka punya banyak banget cover di depan sana. Tapi apakah Brody akan menjadi pilihan atau bahkan Clean bisa menjadi jawaban? Clean? Kalau aku daripada Leslie mending Clean. Dan ternyata lapu-lapu. Oke, berarti informasi yang saya dapat, Brans ini beberapa belakangan selalu menggunakan Valentina di God lane. Oke, oh iya, bisa. Informasi yang valid saya dapatkan dan ternyata Brans menggunakannya kali ini di dalam MPL Arena. Mid lane-nya siapa? Mid lane-nya, Kanita. Oh, oke. Kalau begitu. Arlotnya bisa di jungle. Iya, bisa digeser-geser. Dan ini dia, kita akan langsung masuk ke dalam game yang kedua, game penentuan juga. Apakah dari tim Onyx akan lagi-lagi mengamankan posisi mereka di nomor 1 atau EVOS bisa membalaskan setidaknya dendam mereka di leg yang pertama. EVOS kali ini memiliki nyawa terakhir untuk membawa ke game yang ketiga atau bahkan Onyx yang akan menjegal mereka, memupuskan harapan untuk menuju ke arah upper bracket. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go! Got the land Altan. Let's go, dan ternyata Grok Jungler Bang Oji. Groknya jungler ternyata ya. Oke, fleksibel lagi dari para pemain EVOS kali ini akan membawa sebuah strategi yang baru juga. Dengan adanya Grok di sisi jungler. Dari segi damage di early ya, terutama mungkin ini bisa menjadi salah satu hal yang diuntungkan atau diunggulkan oleh para pemain EVOS. Tapi ingat juga bagaimana nantinya di area mid lane-nya. Dengan adanya seorang Sans, dengan area yang besar juga, damage yang begitu besar, dia harus berhati-hati akan keberadaan dari seorang Dreams. Karena EVOS aja nih bakal main lebih ke arah surprise dan juga pick off on dan Dreams. Oke, bakal coba dipaksa, first blood didapatkan, bahkan hampir saja purple buff-nya hilang. Tapi di sisi sebaliknya, first blood yang sangat mahal didapatkan oleh seorang Keyboy. Itu dia, Keyboy yang dapatin. Jadi goldnya mungkin untuk Keyboy. Dan seorang Romer mendapatkan gold sebesar itu. Lumayan. Lezat dan bergigi. Lumayan pastinya, apalagi menurut aku Ruby adalah salah satu hero yang memang butuh namanya itemization. Dia butuh banget yang namanya sebuah spell fam supaya nantinya ketika dia bertemu dengan
para pemain lainnya, atau ketika melakukan teamfight seperti saat ini dia bisa menambahkan dari segi HP flicker dibuka, tapi Kairi di sisi lain dia bisa ngedapetin satu eliminasi karena ada terjadi mirroring yang dilakukan oleh kedua tim. 3 pemain di area top lane dari EVOS dan 3 pemain dari tim Onyx di bagian bottom lane. Alright. Dan bahkan di sisi sebaliknya Brans melakukan sebuah pressure. Ini sering terjadi di kubu Brans. Kenapa aku bilang sering terjadi? Sering terjadi ketika Brans bertemu dengan Kadera. Oh. Yes, Brans tahu rasanya di pressure dengan adanya seorang Valentina di arah gold lane. Dan itu yang sedang dirasakan oleh seorang cewek, Alvin Winata. Nampaknya berada di pressure yang sangat-sangat berat. Tapi perbandingannya adalah gimana caranya dengan keunggulan di arah gold lane, strong lane dari EVOS Legends. Mereka memanfaatkan tidak ada hilangnya satu buah turtle dan bahkan retribution kembali di tangan dari seorang Kairi. Kairi. Again and again. Power of retribution dari Onyx belum bisa dipatahkan oleh seorang Tas. Wow, 4 kali berturut-turut ya kalau kita hitung dari game sebelumnya. Dan kali ini Kairi juga bakal coba untuk langsung mengamankan ke area purple buff-nya. Menjadi keuntungan yang bertubi-tubi, dan buat kalian yang pengen dapetin keuntungan ada diskon 20% buat kalian dengan minimal pembelian 2 tiket dan maksimal 4 tiket. Ingat ya, ini hari Sabtu MPLD, bahkan Petrify Gaming yang gagal Psychot di arah bottom lane. Tidak mampu bertahan lebih lama lagi, harus hilang dengan sangat cepat, dimakan dengan instan oleh pasukan dari Onyx. Dilumat, dilelehkan. Ingat hari Sabtu bingung mau kemana, langsung aja MPL Dead bareng sama kesayangan kalian. Dan bahkan di depan sana ada satu wajah dikeluarkan oleh terhadap seorang Kipoy. Menjadi pilihan, mau tidak mau, sulit untuk mendapatkan cewek, sulit mendapatkan seorang Farsha, Sans. Mau tidak mau yang ada di depan mata mereka harus lumat untuk mendapatkan satu buah poin kill. Tapi itu banyak banget resource yang harus dikorbankan ya, hanya untuk menumbangkan seorang Kiboy, tapi nggak masalah. Akan memberikan beberapa space untuk para pemain EVOS Legends dalam beberapa detik ke depan. Di sisi lain juga cewek yang masih memberikan pressure yang sama karena seorang Brans dengan range yang cukup luas. Sama-sama harus berhati-hati dengan keadaan seperti ini. Begitu juga ketika Kairinya dan juga Kiboy mungkin saja bisa memberikan sebuah surprising ke arah seorang Brans diusir. Dan fokus dari para pemain Onyx untuk saat ini adalah ke arah gold kit plating turret. Platingan yang mahal banget untuk seorang cewek. Bahkan di sisi sebaliknya, cewek tidak akan melepaskan laning-nya, akan coba di-freeze kah? Atau bahkan coba di-clear dengan sangat cepat. Karena dengan clear yang sangat cepat, ini membuat cewek bisa membantu pergerakan di arah turtle yang selanjutnya, Nevin. Ya, turtle akan muncul dalam beberapa waktu lagi. Begitu juga dari seorang Sans yang seharusnya akan berkunjung ke area turtle. Melakukan setup juga supaya area yang dikuasai oleh para pemain Onyx bisa lebih luas lagi. Lihat gak tadi map awareness-nya Sans? Itu kalau dia lurus aja. Dia geser ya kiri. Kelar itu hidupnya. Kelar itu langsung Petrify Gaming. Tapi di sisi sebaliknya, lihat ada Hijume mencoba untuk membuka positioning para pasukan dari Onyx. Ada Brans yang mencoba untuk melakukan comeback, tapi ternyata masih retribution di tangan dari seorang Kairi. Tas tak berdaya kali ini, bahkan Sakaraton bau Tas tidak bisa diselamatkan. Berat bahkan menjadi sebuah target utama dari seorang Butas. Hilang ditelan Boots dan bahkan cewek membuat Tas terperangkap. Gak bisa pulang, maunya digoyang. Kali ini Tas di arah top lane, dia harus merelakan nyawanya. Dan King 3 untuk 3. Ya. Miko, Ranger Mas, dan Cahyo masih vote for EVOS Legends, tapi Trips digagalkan untuk Rafael. Tidak bisa menyelam ke dalam lautan dari pantai selatan. Wah, masih berhasil selamat sejauh ini untuk seorang Dreams bisa melakukan recall. Tapi lihat invasi yang dilakukan oleh para pemain Onyx menuju ke area orange buff. Membuat suatu kerugian nantinya bagi seorang Tas. Ya memang bisa dibilang cukup tidak berdaya. Tas, tribute to Cornet. Kali ini tapi di arah top lane. Oh, cewek play gaming. Double kill didapatkan. Membuat pasukan dari EVOS Legends mereka harus kehilangan 2 playernya. Kiboy kembali berulang. Jangan lupa stiker. Jangan lupa stiker. Dan ini dia dari segi emblemnya ya. Masih terlihat juga bagaimana Demon Slayer bakal menjadi prioritas untuk kedua jungler. Dan ya basic sih sebenarnya kayak Mystery Shop yang diamankan oleh seorang Brans juga. Karena dia tahu dari sisi gold lane dia membutuhkan item yang cukup maksimal juga supaya bisa
imbang dengan adanya seorang cewek. Tapi lihat, Boots mencoba untuk melakukan sedikit pemotongan dari belakang. I'm Fenomen Blacker! Watchers dari Tas mencoba untuk meredam semua teamfight yang terjadi. Tapi EVOS Legends, mereka harus mengakui damage yang terlalu besar dari seorang Suns tidak bisa dibendung kembali. Dan akhirnya Kairi ini mencoba di all out. Psychos, flicker ke arah depan. Flicker yang sedikit sia-sia, flicker for nothing. Para EVOS Legends, mereka mulai harus meredam. 2 keuntungan point kill udah cukup mahal menurut aku. Di saat EVOS Legends tertinggal 5.000 gold, mereka bisa all in terhadap satu bot turtle. Mereka memiliki kesempatan untuk melakukan adu retribution. Dan kali ini mampukah mereka mendapatkannya? Mampukah mereka mematahkan perfect turtle for Kairi? Mampukah Tas memenangkan retribution atas seorang Kairi? Iya, Kairi, dia tahu ada 5 pemain di sana, tapi pergerakannya masih cukup berani, bahkan membuat dari seorang Kiboy yang kali bakal menjadi target utama. Feder Astrid dibuka juga oleh pemain dari tim Onyx, menghilangkan beberapa pemain, dan Turtle masih bisa diamankan oleh seorang Kairi. Kairi! Again and again, the power of retribution. Kairi, king of retribution di EPL Indonesia season yang ke-11. Mematahkan Tas, berhasil perfect turtle untuk di game yang kedua. Bahkan lihat, Tas tak berdaya. What just with retribution yang gak mampu membalikan Kairi. Di sisi sebaliknya, Apres Wild, Kairi masih mau lebih. Berada Dreams tiba-tiba menuju ke arah belakang saja gagal. Sayang sekali, Dreams gagal menenggelamkan sang burung ke dasar laut. Malah di sisi sebaliknya mereka berhasil mendapatkan keuntungan lebih 9.200 gold. Tukang sampai kejemur gold, oh my god. Wow, ini lumayan berat sih untuk seorang Dreams ya, dimana item yang dibuat menuju ke arah sebuah Genius One berfokus ke area damage, tapi dengan perbedaan sampai ke arah 3.000 kalau kita bandingkan dengan Suns yang sama-sama bisa memberikan magical damage, ini masih jauh banget. Dan juga gold difference yes di menit ke-8, 9.000 perbedaan gold. Entah apa yang harus dilakukan oleh EVOS Legends karena kali ini mereka dalam bahaya yang besar. Tas dan juga Brans yang kali ini lagi-lagi diusir sampai harus kembali ke area base mereka. Wow. 9.400 gold itu bukan hal yang baik untuk dilakukan Coltes. Tas harus menuju ke arah belakang. Watchers dikeluarkan for nothing. Tas menuju ke arah belakang. Pasukan dari EVOS Legends. Gak boleh memaksa team fight. 10.000 gold. Ingat, gold difference mereka berada di 10.000 di menit yang ke-8. Mereka mau tempur. Itu hanya bisa menimbulkan bencana untuk mereka sendiri. Lihat attack speed dari seorang cewek juga udah nggak main-main kali ini, fokus ke arah objektif dan juga ke arah eliminasi bisa dilakukan oleh para pemain Onyx. Kairi bahkan lagi-lagi menginvasi seluruh sisi dari para pemain EVOS Legends, memperkaya lagi tim Onyx di game kali ini dan juga masih mencari pastinya pergerakan dari seorang Dreams yang nanti harusnya bisa dikombo dengan para pemain EVOS Legends lainnya, terutama dengan adanya Brans damage yang diharapkan oleh tim EVOS. Oke. 3 turtle kalah, perfect turtle di game kedua. Tapi ingat, masih ada Lord. Mampukah Tas melakukan kontes di Lord yang pertama ini? Karena ingat, EVOS Legends memiliki Tas, posisi kedua Retribution. Onyx, ini dia memiliki posisi pertama di Retribution. Para penjinak Lord, kali ini nampaknya tidak akan beradu. Tidak ada para penjinak Lord. Tidak ada. Kairi giliran gak ada. Ini retrinya gagal. Giliran gak ada lawannya ya. Giliran gak ada lawan, cewek dapat. Tapi balik lagi ya kalau kita ngomongin ke arah itemizations-nya, dimana Melissa nih terutama Golden Staff, DHS dan juga Corrosion sangat cukup. Dan udah ada 1 Legend Sword bahkan yang menambahkan lagi nanti dari segi damage-nya. Meanwhile untuk seorang Brans ini masih butuh banget penetrasi nampaknya untuk bisa memberikan damage yang maksimal. Hijume juga udah membawa sebenarnya beberapa item yang lebih ke arah defensif kalau aku bisa lihat. Yang ini ngebuat dari EVOS Legends bisa dibilang minim akan damage sih. Dia minim banget untuk bisa setidaknya menculik 1 pemain dari para pemain Onyx. Oh, dan Boots terdeteksi Watchers gagal. Watchers for nothing. Watchers telah terlihat untuk pasukan EVOS Legends di arah top lane. Mereka butuh barrier untuk bisa menyelamatkan base turret mereka. Menuju ke arah base turretnya, fokus tapi Butters tidak akan membuka terlebih dahulu. Dia pengen mendapatkan satu bot fight di depan. Ada Kairi, flicker ke arah belakang, hijau still survive, tapi ternyata mereka mengorbankan Tas yang tidak memiliki
kill lagi, one shot for defensive. Psychos tiba-tiba langsung ke arah belakang. Sandwich Gaming yang gagal. Psychos malah terkena damage yang sangat besar dari seorang cewek. Free hit from cewek, 2 hilang. Ini akan menjadi base yang terbuka karena di arah bottom lane tidak ada lagi pengawalan dan tidak ada lagi sebuah high ground defensive. Saat membalikan keadaan, Asta Bubble didapatkan lepaskan dari Oni. Ini bencana! EVOS Legends! Benar-benar mereka diacak-acak kandangnya. Benar-benar mereka dipatahkan harapannya untuk menuju ke arah berbracket oleh pasukan Oni. Dan mereka bahkan harus kehilangan seorang Psychos. Mereka akan kehilangan tas juga, Nevin. Oh, 3 pemain dari EVOS Legends tampaknya cukup berat untuk bisa menahan pergerakan dari tim Onyx. Apalagi sebentar lagi wave minion selanjutnya sudah mulai hadir. Super minion yang dibawa oleh para pemain Onyx. Tapi lihat, mereka cukup bersabar kali ini. Mereka tahu perbedaan 15.000 gold bakalan menjadi hal yang mudah. Vader Aztec 2 tetesan mampu membuat Brans lagi-lagi harus kembali ke area base-nya. Onyx, sang top klasemen, penjaga upper bracket, benar-benar gak ada kasih sedikit pun nafas ke arah EVOS Legends. 15.000 gold difference. Jangan sampai ini sampai kepala 2. Wah. Ntar jadi kayak umur aku, 20. Waduh, emang 20 bukan Iya, 3? waduh. Tapi ini dia nih, dari seorang Tas. Bakal coba untuk ditargetin terlebih dahulu. Para pemain dari Onyx kayaknya udah mulai bersiap lagi. Kairi masuk ke dalam. Cancel game tadi keluarkan tapi lihat Tas harus mundur dengan one shot yang sangat di take down. Shutdown didapatkan di arah bottom lane untuk seorang Sas. Tapi di sisi sebaliknya Dreams gagal meninggalkan langkah para pasukan dari Onyx ke dalam dasar sungai. Petrify Gaming, Boss Battle Everybody. Damage terlalu sakit dan seorang Best Turret. Kairi mampu untuk ke dalam tapi cewek terlalu dive in, terlalu dalam, terlalu masuk. Dan ini bisa menjadi sebuah celah yang besar dimanfaatkan EVOS Legends. Kenapa aku bisa menjadi bilang celah yang besar? Karena terlalu komit terhadap base bisa dimanfaatkan EVOS ketika 3 tumbang mereka bisa lord. Iya, Itu yang harus diperkirakan. Betul, Lordnya udah hadir dan ketika mereka bertarung di area base dari EVOS Legends, mereka bisa dengan cepat nge-refill HP-nya dan kita tahu ini hero-hero yang tebel yang dibawa oleh para pemain EVOS Legends, hero-hero yang bisa ngincer sampai ke area backline untuk para pemain Onyx. Jadi kita akan lihat apakah ini akan benar-benar menjadi momen perebutan retribution yang akan dilakukan oleh Kairi dan juga Tas, atau bakal ada zoning out dilakukan, atau bahkan eliminasi yang bertubi-tubi dilakukan oleh salah satu tim. Ini kesempatan Tas untuk bisa membuktikan power of retribution-nya. Karena ini menjadi hal yang sangat penting. Ini fatal sekali. Ini fatal kalau tidak didapatkan oleh pasukan EVOS Legends. Mereka karena bisa didobrak abis-abisan oleh para pasukan dari Onyx. Cancel yang sangat tepat. Kalau memang tidak bisa melakukan adu retribution, ada baiknya di-cancel saja, Nevin. Iya, agak susah juga karena dari segi manajemen wave minions, Onyx lagi memegang kendali tersebut di area top lane. Bahkan kita melihat juga Dreams harus dikirim dan ini dia. Kita akan lihat sebentar lagi Bus sudah mulai menuju ke bagian belakang. Mencoba melakukan zoning out untuk para pasukan EVOS Legends. Tapi damage dari Sas terlalu sakit. Butuh ke arah belakang, mencoba untuk mengamankan teritorial. Poking damage dari seorang Tas terlalu sakit. Bahkan seperempat darah dari seorang Tas di sisi belakang. Mereka harus kehilangan Hidume. Mereka kehilangan Psychos. 2 player hilang. Lord sudah tidak berarti. 3 bakal menjadi bencana. EVOS Legends. Ini bencana untuk mereka. 3 player mereka dihilangkan. Mereka punya Brass, mereka punya Tas. Tapi lihat apakah mereka mampu membendung permainan dari pasukan dari Onyx yang mencoba untuk menyelesaikan game ini. Dan Onyx, sang penjaga upper bracket, memupuskan harapan EVOS Legends untuk menuju ke upper bracket. 2-0 berhasil diamankan oleh para pemain Onyx dengan teriakan juga dari para Sonic. Kali ini mendukung tim mereka. Karena memang permainan yang bagus banget mereka berikan kali ini. Clean Turtle, 3 turtle berturut-turut untuk 2 game yang mereka jalani. Tapi EVOS sayang sekali ternyata belum mampu untuk memberikan pembalasan dendam dengan flexible pick mereka di game yang kedua. Gagal balas dendam dan bahkan 2 poin tanpa balas. Nevin, lihat tuh the power of BA-BA-nya di print gak tuh di situ? Di bawah semua BA-nya ya di printan. Dan lagi-lagi Sans ini dia salah satu hero ataupun player yang benar-benar mengerikan. Sans nih bos, senggol dong tuh kan. Memang Sans sudah nggak ada lawan.